Selamat pagi jemaat GGP Kanan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam. Saya percaya kita semua ada dalam naungan penyertaan perlindungan Tuhan. Walaupun sampai saat ini pandemi COVID-19 belum berlalu. Tapi saat ini kita boleh ada, semua kita ada semua karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita masuki ibadah pada minggu pagi ini dengan penuh syukur pada Tuhan. Karena betapa baik penyertaan penyertaan atas hidup kita. Untuk itu mari kita mesrakan ibadah ini dengan doa pembukaan. Pertolongan pada kita dalam ibadah di minggu ini adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah ke atas kita kasih karunia dan damai sejahtera yang memimpin jalan ibadah kita ini dari awal sampai berakhirnya. Bapa dalam Yesus Kristus, sungguh dalam kasih setiamu, Dikau selalu menyatakan penyertaan, pemeliharaan, pelindungan Tuhan yang ajaib atas hidup kami. Sehingga dalam rahmat-Mu, kami kembali dibawa untuk memasuki ibadah pada minggu pagi ini ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk waktu kesempatan Tuhan berikan bagi kami. Hingga kami boleh mengikuti ibadah walaupun secara online. Tapi kami tetap bersuka cita. Karena tangan Tuhan yang sungguh memimpin hidup kami, yang membawa kami untuk selalu diberkati di dalam kasih karunia-Mu berdasarkan firman-Mu ya Tuhan. Karena itu berkati kami dalam jam ibadah ini, bahkan kuduskan hati dan pikiran kami, ampuni kami dosa kelemahan kekurangan kami, sehingga kami boleh sungguh siap masuk dalam hadirat-Mu melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami serahkan seluruh jemaat-Mu GGP Kanan dalam mengikuti ibadah ini, bahwa mereka dalam kerinduan yang dalam untuk sungguh datang bersyukur pada-Mu ya Tuhan. Dan kami buka ibadah ini dan kami serahkan sepenuhnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah.
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam perenungan akan firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa untuk firman Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa Dikaulah kehidupan dan kekuatan kami. Dan dalam firman-Mu, Dikau selalu menjawab segala apa yang menjadi keperluan kami di kehidupan ini. Karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri yang melahirkan kuasa, kemampuan yang selalu menerangi hidup kami. Bahkan firman-Mu tak pernah kembali dengan sia-sia. Firman mengerjakan akan rencana kekekalan Tuhan atas hidup kami. Karena itu Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami untuk belajar daripada firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami, bahwa kami memahami, mengerti akan firman-Mu, dan firman-Mu sungguh mengalirkan kekuatan kuasa yang ajaib bagi kami semua. Tolong hamba-Mu yang hampa kosong adanya, Tuhan taruh kalimat-kalimat Tuhan hamba-Mu sampaikan, sehingga kami semua diberkati di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap menerimanya dalam Kristus Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada ibadah ini terambil dari kitab Yakobus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu.
Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nilai hidup yang kita yakini menentukan penilaian kita pada situasi dan kondisi kehidupan ini. Jika kita lebih mementingkan kenyamanan daripada pembentukan karakter atau watak, maka pencobaan, kesulitan hidup ini akan mengalahkan kita. Jika kita menghargai materi dan perkara-perkara jasmani lebih daripada perkara-perkara rohani, maka kita tidak akan dapat menganggap pencobaan atau kesulitan hidup ini sebagai suatu kebahagiaan. Dan jika kita hidup hanya untuk saat ini dan melupakan masa depan, maka pencobaan dan masalah kehidupan ini akan menjadi kepahitan bagi kita dan tak akan menjadikan kita lebih baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita lihat dalam kitab Yakobus. Yakobus membawa orang percaya untuk sungguh ada di dalam satu kemantapan iman, di mana mereka bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa. Hingga dari konteks pembacaan kita di pasal 5 ini, kita melihat Yakobus menggunakan dua kata di dalam kehidupan yang kita jalani. Itu kata kesabaran dan kata ketekunan yang terdapat dalam ayat 7, 8, ayat 10 dan juga ayat 11. Secara harfiah berarti tetap tinggal, dan di situ menyatakan ketekunan dalam menghadapi tekanan yang luar biasa. Dan saudaraku, di dalam kata kesabaran dan ketekunan ada dua kata yang sering dipakai di dalam Perjanjian Baru dari bahasa Yunani, yaitu yang pertama makrotemia dan hupomene, di mana dua kata ini menyampaikan bahwa orang yang sabar dimampukan untuk dapat tetap tenang, menguasai situasi yang terjadi di dalam kehidupan yang dihadapi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks pembacaan kita tadi, Yakobus masih menunjukkan suratnya kepada orang-orang kudus yang menderita atau mengalami kesulitan di kehidupan ini dengan menulis kata bersabarlah. Dan ini merupakan nasihat pada awal surat Yakobus ini, yaitu kita lihat dari pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dan nasihatnya pada penutupan suratnya, di sini kita lihat bahwa Allah tidak akan membenarkan semua yang salah dalam dunia ini sampai Yesus Kristus datang kembali. Dan kita selaku orang-orang percaya harus memikulnya dengan sabar sambil berharap. Saudaraku, 3 kali Yakobus mengingatkan kita tentang kedatangan Tuhan. Yaitu dalam pasal 5, ayat 7, ayat 8, dan ayat 9. Hal ini merupakan suatu pengharapan bagi kita yang penuh bahagia.
dalam penantian selaku orang percaya. Saudaraku, di dalam kehidupan sekarang ini kita dibawa untuk berada dalam satu dunia yang seringkali mengikat kehidupan ini dengan sesuatu hal yang mudah dan menyenangkan. Namun kita ketahui bahwa apa yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa dalam dunia ini kita semua akan mengalami penderitaan seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 16 ayat 33. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam konteks pembacaan ini Yakobus memakai dua kata, yaitu kesabaran dan ketekunan. Dan dalam bahasa Yunani yang pernah saya sampaikan, kata kesabaran ketekunan yang pertama adalah makrotemia dan hupomene. Makrotemia yaitu berbicara tentang seseorang yang sabar ketika dia berada dalam satu keadaan yang sungguh menekan kehidupannya. Dia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, di mana kondisi itu menekan hati dan pikirannya. Tapi justru disitulah dia menunjukkan bahwa hati pikirannya, seluruh hidupnya ada dalam suatu kesabaran. Sedangkan kata hupomene menunjukkan pada kita yaitu satu ketekunan. Tekun dalam menghadapi situasi yang coba menghalangi akan perjalanan hidupnya. Tekun ketika ia menghadapi satu kesulitan. Dan dia tetap fokus pada tujuannya. Sehingga dalam konteks pembacaan ini, Yakobus membawa orang percaya untuk sungguh memiliki satu kesabaran dan ketekunan di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Bahkan di dalam menghadapi kesulitan hidup ini. Karena itu dalam apa yang disampaikan oleh Yakobus di dalam firman yang dia sampaikan ini, di mana Yakobus membawa orang percaya untuk belajar dari seorang petani, yang kedua belajar dari para nabi, dan ketiga belajar dari pribadi Ayub. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, satu kehidupan yang memiliki daya tahan di dalam menghadapi pencobaan, kesulitan hidup ini. Kita dibawa oleh firman Tuhan untuk menjalani hidup ini seperti seorang petani. Seorang petani biasanya dia di dalam melakukan tugasnya menabur benih di ladang yang telah dia siapkan. Dia akan menunjukkan satu sikap yang penuh dengan kesabaran. Penuh dengan kesabaran di mana ia tahu bahwa ia akan menghadapi cuaca yang tidak menentu. Karena itu ia harus menyiapkan dirinya untuk dapat mengontrol akan ladangnya agar air yang mengalir di ladangnya tidak membanjiri ladangnya dan merusak tanaman yang sudah ditanam. Karena itu Yakobus menggunakan dalam menyampaikan kalimat dalam ayat yang ke-7, di mana dikatakan sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim panas, musim
semi. Saudaraku, dalam konteks ini memiliki daya tahan menghadapi situasi dan kondisi hidup ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda. Kita harus belajar seperti seorang petani yang sabar dan tekun dalam menanti hasil yang akan dipanen. Dan sudah tentu seorang petani, dia adalah pribadi yang bekerja keras di dalam menyiapkan akan satu hasil yang akan dia raih. Dia harus menyiapkan ladangnya. Dia harus mengairi ladangnya juga dengan air. Bahkan dia harus mengontrol pengairan yang dilakukan terhadap ladangnya itu. Dengan kata lain, dia harus merawat ladangnya itu. Bahkan dia harus membersihkan dan memberi pupuk. Sehingga pada waktunya dia akan menuai hasilnya yang kita sebut sebagai panen. Saudaraku, semuanya ini dilakukan karena ia memiliki suatu keyakinan bahwa benih yang ditanam itu akan segera mendatangkan hasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kita sungguh dibawa dalam satu persetujuan dengan Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Karena 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan di sana bahwa persekutuan orang percaya dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Saya bacakan ayatnya ini 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu pencapaian dari kehidupan ini, ketika kita sabar dan tekun, seperti seorang petani, sungguh kita akan meraih hasil akhir dalam tuaian kemenangan yang kita dapatkan, di mana kemenangan berbicara tentang kita dapat melalui kesulitan, tantangan hidup ini, dan meraih apa yang telah kita doakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu ciri khas dari para petani, yaitu para petani ini senantiasa menjaga satu kehidupan yang harmonis. Mereka dalam hidup ini tidak ada yang berkelahi atau tidak ada yang bertengkar. Mereka menjaga satu kerukunan satu dengan yang lain. Sehingga dari kehidupan petani kita mendapatkan satu sikap hidup yang penuh kasih, suka tolong menolong. Jadi dalam daya tahan menghadapi situasi dan kondisi hidup ini, kita memiliki kesabaran dan ketekunan yang akhirnya juga membawa kita untuk mengalirkan kasih bagi sekeliling kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu kita terus harus merawat hati kita sehingga kehidupan yang Tuhan inginkan, di mana kita menghasilkan hal-hal yang berharga, berdampak bagi dunia sekitar kita. Hal yang kedua yang disampaikan oleh Yakobus dalam daya tahan menjalani kehidupan ini dengan sabar dan tekun, kita harus seperti para nabi. Yakobus menyatakan dalam ayat yang ke-9,
ayat yang ke-10, dia katakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kita lihat di sini bahwa Yakobus menempatkan para nabi, kehidupan para nabi pada waktu dia melayani Tuhan. Dia akan memperlihatkan, atau seorang nabi itu, pertama dia akan memperlihatkan bahwa dia berada di dalam kehendak Allah. Sehingga walaupun di dalam pelayanannya, dia harus melewati berbagai penderitaan, ia tetap akan menyampaikan satu khotbah yang meninggikan, membesarkan nama Tuhan. Bahkan di dalamnya juga dia menunjukkan satu kesetiaan. Walaupun ada aniaya yang menghadang pelayanannya, tapi dia tetap setia untuk tetap melayani tugas dan tanggung jawab sebagai pemberita kebenaran Allah yang telah ditaruh di hati dan pikirannya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para nabi adalah pribadi-pribadi yang menyampaikan suara kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan. Bahkan sekali lagi mereka harus dengan berani, walaupun ada risiko yang harus mereka hadapi. Dalam konteks ini kita melihat bahwa kehidupan orang percaya, dia ditempatkan seperti para nabi di dalam pelayanannya pada waktu itu. Di mana seorang percaya harus bisa mengkomunikasikan kebenaran pada anggota keluarganya. Bahkan dapat mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan itu kepada setiap orang. Walaupun ada tantangan yang harus dia hadapi. Karena kita tahu dengan kita menyampaikan atau mengkomunikasi kebenaran firman Tuhan itu, kita dibawa untuk menyampaikan terang Tuhan. Karena dunia ini sedang berada dalam satu kehidupan yang semakin samar, semakin tidak terlihat. Karena dosa yang menguasai dunia ini. Dosa yang mengikat hati dan pikiran manusia. Sehingga dosa itu menutupi akan hati nurani manusia. Di mana hati nurani manusia itu tidak dapat menerima hal yang benar. Bahkan mereka dibawa pada kebohongan agamawi. Sehingga mereka tidak dapat melihat keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, di dalam kita menjalani kehidupan ini, di mana firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus berdiri seperti para nabi untuk dapat mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan itu, di mana kita harus menyampaikan dengan penuh keberanian dan juga penuh dengan kesetiaan. Karena kita tahu dengan kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu, berarti kita telah menyatakan diri kita sebagai pribadi yang berjalan menuruti kehendak Tuhan dalam rencananya, seperti para nabi pada waktu itu. Walaupun ada tantangan yang harus kita hadapi, tapi Yakobus mengatakan bahwa kita harus memiliki akan kesabaran dan ketekunan di dalam kita menyampaikan firman Tuhan pada keluarga kita, pada jemaat, pada tetangga, pada masyarakat sekeliling kita.
kita harus tetap sabar dan tekun. Karena dengan sabar dan tekun dalam doa kepada Tuhan, dan Roh Kudus berkarya, sehingga kita melihat hasil di mana setiap pribadi mendengarkan pemberitaan firman yang telah kita sampaikan, sungguh dilawat, dijamah oleh Tuhan, dan mereka boleh sungguh bertobat dan dipulihkan untuk melihat satu kehidupan yang hanya satu kehidupan kekal yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga yang membawa kita untuk tetap kuat dengan memiliki satu daya tahan, karena kita memiliki kesabaran dan ketekunan, di mana Yakobus mengingatkan kita selaku orang percaya melalui ayat yang ke-11. Dia katakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku, hal yang ketiga yang terakhir, agar kita bisa berjalan dalam satu daya tahan berdasarkan kesabaran dan ketekunan, itu kita harus menteladani akan kehidupan iman dari Ayub, seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Saudara, kita lihat bahwa dalam pribadi Ayub, di mana dalam pasal 1 dari kitab Ayub sampai pasal yang ketiga menunjukkan penderitaan Ayub. Ayub begitu menderita karena iblis berusaha untuk menjatuhkan Ayub melalui pencobaan yang sangat tragis yang harus diderita oleh Ayub. Di mana dalam apa yang dialami oleh Ayub dalam Ayub pasal 1 sampai 3, di mana hartanya dirampok pada waktu itu. Semua hartanya habis. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Ayub ini kita dapat melihat bagaimana Ayub, dia begitu mengalami satu penderitaan. Itu terdapat dalam Ayub 1 sampai Ayub yang ketiga. Ia juga membela diri pada waktu dia ada dalam penderitaan itu. Ketika sahabat-sahabat datang untuk menghiburnya, tapi justru menghakiminya. Dari pasal 4 sampai ayat 31. Dan dari pasal 38 sampai 42, di mana Ayub sungguh mengalami satu kemenangan, kelepasan dari penderitaannya. Saudara, dalam kisah Ayub ini, kita mendapatkan pribadi yang sanggup bertahan di dalam menghadapi suatu perubahan akibat badai penderitaan melandanya. Dan iblis meramalkan bahwa Ayub akan hancur imannya karena ia tidak akan sabar dengan situasi kondisi yang ia hadapi. Tetapi ramalan iblis itu gagal total. Sebab Ayub tetap sabar, Ayub tetap tekun dalam perubahan yang terjadi di kehidupannya. Sehingga kita melihat dia membuat 3 pernyataannya, di mana Ayub mampu bersyukur dalam situasi yang dihadapi. Dalam Ayub pasal 1 ayat 21 dan 22. Dalam Ayub 1 ayat 1 dan ayat yang ke-22 saya bacakan, demikian firman Tuhan. Ya, katanya, saya baca dari ayat 20, maka berdirilah Ayub
lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dan dalam pasal 2, ayat 9 dan 10, Ayub katakan demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, marilah bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini 3 pernyataan yang pertama ini bahwa Ayub mampu bersyukur ketika ia mengalami satu penderitaan yang sangat tragis. Dia kehilangan semuanya, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, bahkan juga kehilangan kesehatannya. Tapi dia tetap bersyukur. Dengan kata lain bahwa hidupnya tidak bergantung pada apa yang ia punya. Tetapi Ayub hanya bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, di mana Ayub memiliki satu keyakinan akan hari esok. Dalam Ayub pasal 23, ayatnya yang ke-10, Ayub berkata demikian, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya ulangi, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan bahwa pernyataan menunjukkan bahwa dia memiliki keyakinan, atau Ayub memiliki keyakinan akan masa depannya. Dia tidak mencurigai Tuhan dengan pencobaan, penderitaan, kesulitan dia hadapi. Karena ia sangat memahami tentang pribadi Allah itu. Dan dia katakan bahwa Tuhan tahu kapasitas yang ada dalam dirinya di dalam apa yang dihadapi. Sehingga dia berkata bahwa seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua ini bahwa kita dalam menghadapi kesulitan hidup di masa pandemi COVID-19 ini, kita telah memiliki satu keyakinan akan hari esok, hari depan yang dijamin oleh Tuhan. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam kesulitan hidup ini tidak melebihi akan kekuatan kita. Karena itu dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, Paulus katakan demikian. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
pernyataan ketiga dari sikap Ayub dalam menghadapi pencobaan di kehidupannya, bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Dalam Ayub 42 ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Ayub 42 ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi saya bacakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub sangat memahami, mengerti akan kemahakuasaan Allah. Dia tahu bahwa Allah yang dia imani adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, dan Allah yang tidak pernah gagal dalam rencana-rencananya. Sehingga dia boleh menyampaikan hal ini. Itu sebabnya dalam ayat-ayat terakhir, Ayub berkata, masih dari Ayub yang ke-42, di mana dia berkata dalam ayat yang kelima, dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dengan kata lain bahwa rencana Tuhan yang telah Ia rencanakan bagi setiap umatnya tidak pernah gagal. Yang akan membawa akan setiap orang, khususnya pribadi Ayub pada waktu itu, melihat bahwa karya Tuhan itu sungguh nyata. Bahwa Tuhan itu sungguh hidup ketika Tuhan memulihkan seluruh kehidupannya. Ia mendapatkan apa yang dahulu dia punya, apa yang dahulu di mana dia melihat satu kehilangan yang luar biasa, ia mendapatkan 2 kali lipat, bahkan lebih. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pribadi Ayub ini, kita sungguh dibawa untuk dapat memahami akan kehidupan ini, di mana dalam situasi-situasi yang kita jalani, kita tak perlu takut dan gentar, bahkan putus asa, karena rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Walaupun ada kesulitan, ada masalah, bahkan ada penderitaan di dalamnya, tetapi rencana Tuhan atas hidup kita tidak akan pernah gagal. Karena kita akan dibawa untuk keluar dari tekanan-tekanan kehidupan ini. Dari kesulitan-kesulitan yang coba menghadang hidup kita. Dan kita melihat terang Tuhan akan karya Tuhan yang nyata melalui mujizatnya yang ia nyatakan bahwa dia sungguh ada bersama dengan kita, bahwa dia tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita dalam kehidupan yang penuh dengan kesulitan. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui apa yang kita pelajari dari kitab Yakobus ini, kita diingatkan untuk memiliki satu daya tahan di dalam hidup ini, dengan memiliki kesabaran dan ketekunan. Karena di dalam kesabaran dan ketekunan memberikan kita satu ketahanan, satu kekuatan untuk menghadapi setiap situasi keadaan yang bergejolak di tengah-tengah kehidupan ini. Mari kita masuki hari-hari kehidupan ini
untuk sungguh tetap ada di dalam ibadah kepada Tuhan, dalam satu penyerahan bahwa kehidupan yang kita jalani tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda ini justru membawa kita dibawa naik dalam satu keyakinan yang berlandasan bahwa Tuhan itu sungguh melihat akan satu proses kehidupan yang kita jalani dari hari lepas hari, di mana kita dibawa untuk meneladani seorang petani yang tetap sabar dan tekun di dalam menabur benih, bahkan merawat benih itu sampai menghasilkan satu panen yang memuaskan. Bahkan kita diingatkan untuk terus berjalan dalam satu daya tahan, sabar dan tekun itu seperti para nabi yang tetap dengan penuh kesetiaan melakukan tugas untuk menyampaikan satu kesaksian hidup kepada setiap orang, memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu hidup, dan firman Tuhan itu akan sungguh berkuasa menjamah setiap pribadi yang mendengar apa yang kita sampaikan. Bahwa dalam hidup ini, tanpa Yesus, tiada satupun orang yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Karena hanya melalui Yesus Kristus, setiap orang akan sungguh menerima satu kehidupan kekal dan akan masuk dalam kerajaannya. Dan saudara, kita terus dibawa untuk menteladani akan kehidupan Ayub, di mana kita sungguh harus memiliki satu sikap daya tahan, tetap sabar dan tekun, walaupun kita mengalami satu tantangan yang amat sangat tragis. Tapi setiap tantangan, pencobaan yang kita hadapi tidak akan menghancurkan kita. Karena kita tahu hidup kita, masa depan kita diatur dan direncanakan oleh Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan tahu batas di mana kekuatan kita, dan kita akan dibawa, diangkat untuk meraih kemenangan seperti Ayub, bahwa rencana Tuhan tak pernah gagal, dan kita boleh menjadi kesaksian hidup bahwa kita memiliki pengalaman yang baru seperti para petani, para nabi, dan juga Ayub. Dan hidup kita ada satu kehidupan yang berdampak untuk menerangi dunia yang gelap ini. Kita maju terus dalam kehidupan ini karena Tuhan menyertai kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita berdoa, kita diingatkan untuk menyiapkan persembahan kita seperti apa yang kita lakukan pada waktu kita menghadiri ibadah di gereja. Sehingga dalam kesiapan kita, setiap persembahan itu kita mau bawa kepada Tuhan, dan pada waktunya persembahan itu juga akan diserahkan kepada yang mengelolanya di gereja. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Allah, Bapa yang Maha Kuasa dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami di situasi pandemi COVID-19 ini, yang membuat kami dan masyarakat dunia ini ada dalam satu kesulitan. Tapi Diko mengingatkan kami untuk memiliki satu daya tahan dalam kehidupan ini, dengan hidup yang penuh dengan kesabaran dan penuh dengan ketekunan, seperti para petani
para nabi dan juga seperti Ayub. Terima kasih untuk pembelajaran dari firman-Mu yang memberikan satu keteguhan, iman dan pengharapan kami bahwa Dikau tak pernah mengecewakan dan mempermalukan kami yang hanya berharap kepada-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi suara firman-Mu dalam pengurapan kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kebenaran firman-Mu kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka semakin teguh, mantap dalam langkah-langkah juang mereka di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan, di tengah-tengah segala tantangan, di tengah-tengah segala kesulitan, dan mereka boleh mengalami satu kemenangan karena daya tahan dalam kuasa firman yang memberikan mereka kesabaran, ketekunan yang menghasilkan hasil yang nyata bahwa Dikau Yesus Kristus adalah Tuhan kami yang hidup, yang adalah Immanuel, selalu bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan akan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Daniel Sukendra. Tuhan selalu memberikan ia kekuatan ekstra, memberikan ia akan pengurapan baru dalam hikmat, kebijaksanaan, kemampuan Tuhan. Ia terus menjala berkat dalam tugas pelayanan selaku gembala yang sungguh memberikan satu pelayanan bagi kami jemaat-Mu ya Tuhan. Terus pakai hamba-Mu secara ajaib dalam urapan kuat kuasa-Mu. Berkati juga akan keluarganya. Tuhan selalu berikan kekuatan, kesehatan, penyerahan, perlindungan yang ajaib, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di Australia. Dan Bapak Surgawi, Dikau juga memberkati para majelis, Tuhan bawa dalam satu kesatuan hati, dalam satu kebersamaan, dipimpin oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, hingga membawa kami untuk sungguh melangkah dalam satu pelayanan yang berdampak semakin menjadi berkat bagi banyak jiwa. Tuhan memberkati semua majelis dalam pengurapan, dalam kekuatan juga dan kesehatan yang baru. Berkati juga semua jemaat ya Tuhan. Tuhan tolong dalam memasuki setiap kehidupan ini. Tangan Tuhan memegang, menuntun dan memberkati mereka semua. Kami serahkan orang tua kami yang sudah masuk usia lanjut. Tuhan juga memberkati mereka. Selalu menopang mereka dengan kekuatan, kesehatan, kesegaran yang baru. Sehingga di usia lanjut mereka selalu menikmati hari-hari kehidupan bersama dengan-Mu Tuhan dalam iman pengharapan yang teguh. Secara khusus memberkati akan Tante Ridwan, Tuhan sertai ia, sehingga ia dalam usia lanjut, ia selalu ada dalam kasih dan setia Tuhan, ada dalam topangan Tuhan. Berkati juga akan keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan lawat mereka, Tuhan alirkan kuasa kesembuhan dalam kuasa darah dan bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka boleh mengalami satu kesembuhan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Satu pertolongan nyata karena Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Bapak Surgawi, kami juga serahkan akan semua gereja-gereja-Mu dalam setiap pelayanan. Tuhan juga memberkati, jadikan gereja-gereja-Mu menjadi alat berkat, menjadi garam dan terang bagi dunia sekitarnya ya Tuhan. Dan Bapak Surgawi, kami serahkan akan bangsa negara kami. Tuhan tolong, Tuhan pimpin dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan menghadapi akan penurunan ekonomi. Tuhan, Engkau tolong ya Tuhan. Di mana dalam menghadapi krisis ekonomi ini, tangan Tuhan selalu menyertai akan pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, wakil, para menteri, para pejabat di pusat dan daerah. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan, dan Tuhan anugerah hikmat bagi mereka untuk dapat mengatasi setiap hal, sehingga dalam anugerah Tuhan setiap masalah-masalah dari COVID-19 sampai dengan resesi ekonomi sungguh dapat teratasi, di mana Tuhan membawa bangsa kami keluar dari semua masalah ini. Karena Tuhan, Engkau sungguh menyertai akan kehidupan bangsa kami, akan setiap masyarakat, di mana mereka melihat pertolongan Tuhan yang nyata. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak Surgawi,
Akhirnya kami taruh hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan selalu pimpin kami di kehidupan ini. Dan kami lalui setiap hari-hari ini bersama dalam kasih dan karunia-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, mengakhiri ibadah di minggu ini ya Tuhan. Mari Dikau curahkan berkat atas kami semua. Saudara-saudaraku, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Dan masukilah hari-hari karya dalam hidup ini dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, ibadah telah selesai. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Amin.